Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami tentang nomina, pronomina, dan numeralia. Nah, untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas bagian nomina. Karena materi kami terbagi menjadi 3 item, maka kali ini saya akan membahas pada bagian item yang pertama, yaitu nomina. Nah, seperti yang kita tahu bahwa nomina itu merupakan kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Artinya bahwa di dalam nomina itu tidak bisa digabungkan dengan kata tidak. Apabila digabungkan dengan kata tidak, maka tidak disebut sebagai nomina atau bukan sebagai nomina atau kata benda itu sendiri. Nah, contohnya kita lihat pada kata rumah. Nah, kata rumah merupakan kata benda atau nomina. Nah, apabila kata rumah digabungkan dengan kata tidak, jadinya tidak rumah, maka itu bukan disebut sebagai nomina. Nah, untuk nomina sendiri itu dapat kita lihat dari 3 segi. Yang pertama adalah segi semantis, yang kedua segi sintaksis, dan yang ketiga adalah segi morfologis atau bentuknya. Nah, kita lihat dari bagian yang pertama, yaitu segi semantis. Nah, pada bagian segi semantis itu tiap kata termasuk nomina yang mempunyai makna leksikal akan memiliki sejumlah komponen makna atau fitur semantis yang terkandung di dalam kata itu. Nah, di antara sifat-sifat semantis itu ada yang kodrati, ada yang sifatnya budaya. Sifat yang kodrati artinya dia bersifat umum. Nah, yang terpenting dalam fitur semantis yaitu adalah sifat-sifat kodrati. Nah, sifat kodrati ini dia sangat memegang peranan penting dalam bahasa itu sendiri. Kemudian untuk kehadiran 2 kata atau lebih, itu dia menuntut adanya keserasian fitur semantis atau karakteristik ciri-ciri dari semantis itu sendiri antara kata-kata yang ada. Nah, apabila ketidakserasian antara fitur semantis itu cenderung akan menimbulkan keganjilan, seperti kita lihat pada buku acuan tata bahasa Indonesia, yaitu contoh yang pertama, ada 2 contoh yang tertera di situ. Misalnya, contoh yang pertama adalah kuda saya hitam, sedangkan yang kedua adalah kuda saya putih. Nah, di antara kedua contoh itu ada satu kalimat yang berterima, ada yang tidak terima, ada yang tidak berterima. Nah, di antara 2 contoh ini, kalimat yang berterima adalah kuda saya hitam. Karena pada kenyataannya kuda itu cenderung berwarna hitam, putih, abu-abu, ataupun coklat. Apabila kuda dipakai atau digunakan warna hijau, maka itu tidak lazim digunakan pada kuda itu sendiri. Jadi yang kalimat berterimanya adalah kuda saya hitam. Itu adalah contoh yang dilihat dari segi semantisnya. Dan yang kedua adalah kita masuk pada segi perilaku sintaksisnya. Nah, untuk segi perilaku sintaksis itu nomina atau frasa nomina dapat menduduki fungsi subjek, objek, predikat, pelengkap maupun keterangan atau adverbial. Nah, untuk fungsi subjek itu dapat kita lihat pada contoh berikut, yaitu adalah pada buku tata acuan bahasa Indonesia itu di bagian pertama dijelaskan bahwa manusia pasti mati. Nah, itu di bagian di bagian contoh nomina yang menduduki fungsi subjek, yaitu manusia yang menduduki fungsi subjek. Nah, yang kedua kita lihat adalah fungsi pelengkap. Nah,
fungsi pelengkap dapat kita lihat pada contoh berikut. Contohnya adalah Paman Z mencarikan kakak pekerjaan. Nah, di sini yang menjadi unsur pelengkap atau nomina yang menduduki fungsi pelengkap yaitu adalah pekerjaan itu sendiri. Yang berikut adalah fungsi adverbial atau keterangan. Nah, untuk fungsi adverbial atau keterangan dapat kita lihat pada contoh berikut. Nah, adverbial atau keterangan tempat itu dapat untuk keterangan tidak hanya keterangan tempat saja, ada keterangan waktu, suasana, ada tempat. Nah, untuk itu kami mengambil contoh, salah satunya adalah Berta murid terpandai di kelasnya. Di sini yang menduduki fungsi adverbial atau fungsi keterangan yaitu adalah di kelasnya. Kelasnya yang menjadi fungsi adverbial atau keterangan itu sendiri. Nah, yang berikut kita masuk pada jenis nomina. Nah, untuk jenis nomina itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kata benda konkret dan berdasarkan kata benda abstrak. Nah, untuk kata benda konkret itu merupakan kata benda yang menggambarkan suatu objek yang dapat dilihat atau dapat ditangkap, dikenali oleh panca indera. Artinya bahwa kata yang dapat dilihat oleh kasat mata sendiri, artinya kita bisa melihat kata itu dengan mata kepala sendiri. Nah, kata benda konkret atau kata benda nyata dapat dilihat berupa makhluk hidup, benda mati, kemudian tempat dan lain sebagainya. Contohnya pada manusia, rumah, buku, pulpen, kaca, meja dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kata benda abstrak. Nah, kata benda abstrak merupakan kebalikan dari kata benda konkret. Sedangkan yang tadi kata benda konkret itu merupakan kata yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Sedangkan kata benda abstrak itu merupakan kata yang dapat dilihat dengan kasat mata kita sendiri. Artinya kita tidak bisa melihat. Yang tadi bisa melihat, sedangkan yang abstrak kita tidak bisa melihat kata benda itu sendiri. Contohnya dapat kita lihat pada berupa keadaan, nama sifat, kemudian ukuran dan lain sebagainya. Itu kita lihat pada contoh udara. Nah, udara itu kan tidak mungkin kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian ilmu, kebaikan, kejujuran. Nah, ini merupakan contoh-contoh yang termasuk kata benda abstrak. Artinya kita tidak bisa melihat dari kasat mata kita. Kita tidak bisa melihat secara langsung oleh mata. Nah, yang ketiga adalah kata nomina dilihat dari segi morfologis atau segi pembentukan kata. Nah, untuk segi pembentukan itu kita dapat melihat pada kata benda dasar dan kata nominah turunan atau kata benda turunan. Nah, untuk kata benda dasar itu menunjukkan identitas asli atau juga identitas awal suatu hal yang bisa atau dapat dibendakan. Nah, kata benda dasar tidak dapat dijabarkan ke dalam bentuk yang sederhana lagi. Misalnya, kata pisau, kemudian botol, sendok, buku. Nah, kata-kata itu kan tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi ini yang termasuk ke dalam golongan kelas kata benda dasar. Yang kedua adalah kata benda turunan. Nah, kata benda turunan itu merupakan kata benda yang terbentuk dari kata dasar dengan melalui proses afiksasi atau pengimbuhan, kemudian pengulangan atau juga pemajemukan. Nah, untuk proses pembentukan kata itu kata turunan kita dapat melihat dan proses itu dapat terjadi melalui beberapa cara. Cara yang pertama melalui verba
ditambah dengan imbuhan an. Nah, contohnya kita lihat pada kata makan. Nah, kata makan ditambah dengan imbuhan an, jadinya makanan. Kemudian cuci. Cuci ditambah dengan imbuhan an menjadi cucian. Dan yang kedua adalah imbuhan P. Imbuhan P ditambah dengan kata kerja. Nah, imbuhan P ditambah dengan kata kerja, yaitu kata kerja laut misalnya. Imbuhan P ditambah dengan kata kerja kata sifat, kata kerja laut, jadinya pelaut, artinya orang yang bermata pencarian sebagai nelayan. Kemudian cara yang ketiga itu melalui imbuhan P ditambah dengan kata sifat. Contohnya adalah kata sifat malu. Malu ditambah dengan imbuhan P, jadinya pemalu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah imbuhan P ditambah dengan kata benda, kemudian ditambah lagi dengan imbuhan an. Contohnya pada kata gunung. Pada kata gunung itu imbuhan P ditambah dengan kata gunung, kemudian ditambah dengan imbuhan an lagi. Jadinya pegunungan. Oke, that's right.